Di sini ada, karena memang aku ambil granit ya, granit semua rumah itu semuanya dari Dari Kihomart. Kihom. Semua di Jotun. Kok di Jotun? Di Jotun di Kihomart. Gitu. Semua Jotun belinya di Kihom Iya. gitu. Dan aku pikir lama karena kan ini bangunan kantor aku ini dibangun dalam waktu berapa coba Kak? 7 bulan. Halo, selamat datang di Kihom Talk. Bertemu lagi dengan saya Jeff. Dan kali ini kita punya bahan pembicaraan baru untuk Kihom Talk. Dan saya udah ditemenin dengan Mbak Nisa. Iya, Apa betul. kabar Mbak Nisa? Alhamdulillah baik Kak Jeff. Waduh ya, jadi tadi kita janjiannya nggak pakai Mbak sama Kak ya, jadinya pakai iya. Nggak Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Senyamannya aja. Nyamannya ya. Oke. Nah, kali ini kita mau ngobrol soal Mbak Nisa itu karena dia punya, saya ngelihat sesuatu yang menarik. Yang menarik itu adalah bangunan bisnis. Jadi bisnisnya ini yang membuat saya tertarik itu adalah bentuk bangunannya. Oke. Nah, bangunannya itu apa ya? Bisa jadi landmark kayaknya itu karena berbeda dengan yang di sekitarnya kan? Iya betul. Nah, bangunan itu sendiri adalah sebenarnya adalah butik. Butik dan kantor. Butik juga sekaligus kantor ya. Kantor, iya. Ini mungkin ada nanti di sini kita kasih insert juga untuk teman-teman biar bisa lihat bentuknya kayak apa. Tapi mungkin bisa dijelasin dulu butik dan kantor. Butiknya itu seperti apa dulu deh, Mbak? Oke, jadi sebelumnya kenalin Kak Jeff ke teman-teman semua. Aku Nisa Hoirina, fashion designer, content creator, dan juga entrepreneur Kak Jeff. Saat ini itu 3 pekerjaan utama aku. Nah, sebelum ada butik dan kantor dari butik ini, sebelumnya memang butik ini kantornya bukan di sini. Ini tergolong masih baru Kak Jeff, baru 1 tahun kita tempatin. Terus untuk tadi pertanyaannya gimana Kak? Agak lupa ya. Soal butiknya itu sendiri mungkin bisa jelasin dulu sebelum kita masuk ke gedungnya. Ya, Jadi butik ini adalah usaha yang sudah saya rintis Kak Jeff dari 4 tahun terakhir ini. Dan kemarin baru saja kita anniversary keempat juga. Butik ini fokus menjual, memproduksi, mendesain gaun-gaun spesialis untuk wanita muslimah yang digunakan untuk acara spesial ataupun pesta seperti lamaran, kondangan kayak gitu. Maka dengan DNA dari brand butik ini, saya ingin mempunyai kantor itu yang terkonsep juga. Jadi nggak hanya asal kantor untuk kerja dari jam 8 sampai jam 4 tidak, tapi memang ada konsep yang mencerminkan brand dari butik ini. Gitu. Nah, karena karakter butik ini adalah karakternya itu feminin, perempuan banget, cantik, tapi juga sederhana dan minimalis, maka saya pengen kantor saya juga merepresentasikan itu. Begitu. Nah, maka setelah mencari-cari referensi, kok kayaknya saya suka nih tipe-tipe bangunan yang seperti itu, yang kayak Jepang-Jepang gitu kan. Akhirnya saya minta arsitek saya untuk bikin bangunan dengan look fasad seperti Jepang-Jepang, yang simple gitu kayak kubus ditumpuk 2, tapi saya nggak mau yang kayak gitu. Saya mau tetap ada sentuhan putiknya. Hingga akhirnya dibuatlah sama arsitek saya look ataupun fasad dari kantor dan juga butik saya sekarang ini gitu Kak Jeff. Nah, kalau butik sendiri sebagai nama itu kan artinya apa ya? Oke, ini pertanyaan banyak orang juga sih Kak Jeff. Apa butik bunga itu? Bukan. Karena ejaannya juga PUTHIC. Kalau butik bunga kan PUTIK. Jadi butik ini sebenarnya adalah kepanjangan dari Princess Unique Ethnic Outfit. Jadi sebelumnya tahun 2016 butik itu memang bergeraknya di gaun yang pesta feminin untuk princess ya. Princess kan untuk seorang putri, tapi ada sentuhan etniknya. Tapi makin kesini kita makin menyesuaikan pasar di butik ini lebih suka gaun-gaun yang lebih modern dengan sentuhan brokat seperti itu. Oke. Kalau backgroundnya Nisa sendiri itu apa? Oke, kebetulan alhamdulillah aku lulusan dari Tata Busana Universitas Negeri Yogyakarta Kak Jeff. Jadi memang dari SMA itu memang sudah ingin menjadi fashion designer. Jadi setelah lulus SMA memang sengaja masuk kuliah Tata Busana begitu karena ingin belajar tentang fashion. Dan setelah lulus kuliah langsung melanjutkan butik. Kenapa aku bilang melanjutkan? Karena ketika aku kuliah itu juga merintis butik. Jadi sebelumnya kuliah sambil
merintis. Waktu itu dimulai dari kos-kosan Kak Jeff, 3x3. Nah, jadi ketika aku memulai Putik dari kos-kosan pun membayangkan suatu saat kalau aku punya kantor, aku pengen nih terkonsep dengan bagus, bangunannya mencerminkan Putik. Dari awal memang sudah bercita-cita seperti itu. Makanya enggak yang beli rumah jadi untuk kantor, enggak, ataupun sewa ruko, enggak. Aku pengen beda dari yang lain, maka bikin kantor, bangun kantor dari awal. Gitu Kak Jeff. Jadi bagaimana menginline-kan antara Putik dengan desain kantor, khususnya fasad ya? Karena yang paling gampang kelihatan tuh fasad. Betul. Gimana caranya itu mensinkronkan? Apa kita bisa ngelihat karakteristik produknya Putik dari fasadnya atau gimana? Mungkin kalau orang yang kenal Putik akan, oh ini Putik banget nih gitu, karena komentar para customer saya, para orang-orang yang kenal Putik kalau lihat desain dari kantor Putik saat ini juga mengkomentari seperti itu. Ini Putik banget gitu. Nah, kalau apa sih yang bisa mencerminkan ini fasad sesuai dengan DNA dari brand Putik adalah warnanya. Color palette berarti. Iya, color palette. Kita pilih warna putih dan dusty pink. Itu merupakan warna dari logo Putik. Iya, terus warna pink juga mencerminkan simbol feminin ya, simbol seorang perempuan, warna pink. Terus kalau warna putih mencerminkan warna yang timeless, minimalis. Jadi memang itu mencerminkan produk Putik banget gitu. Selain itu kita juga nggak ada sudut nih Kak, makanya bangunan fasadnya kan melengkung nih. Ya, kursi. Kursi. Nah, melengkung itu karena memang kita itu perempuan nggak suka sesuatu yang tajam, nggak suka sesuatu yang kasar. Kita pengen tetap melengkung gitu loh, kita seorang perempuan gitu loh. Makanya desainnya gitu. Jadi itu filosofi yang dibawa dari desainnya Putik ke dalam fasad bangunan. Betul. Dan kalau Kak Jeff lihat di tengah-tengah itu kan kayak ada apa ya? Apa sih Kak, balkon gitu ya, balkon yang kayak lengkung juga. Patio itu atau gimana? Iya. Patio? Patio apa lagi tuh Kak? Apa kayak teras gitu ya di dalam? Apa gimana? Bukan. Kayak bukan teras tapi balkon tapi kecil gitu. Mungkin balkon. Nanti bisa di display ya di bangunannya. Kan ini ada dua lengkungan nih. Tengah-tengahnya ada teras kecil, ada balkon kecil yang dari besi yang melengkung. Nah, itu seperti yang kastil-kastil kerajaan itu, Kak. Jadi kalau apakah maksudnya di tengah-tengah itu kosong maksudnya? Iya, kosong. Sampai outdoor. Outdoor kosong tapi bisa jadi diakses. Plaza gitu jadinya. Modelnya kayak plaza dilingkerin bangunan terus tengahnya kosong. Iya betul, tapi bisa diakses, bisa masuk ke situ gitu. Nah, itu juga terinspirasi dari kastil-kastil kerajaan. Jadi kenapa seperti itu? Karena Putik kan awalnya memang princess unique ethnic outfit. Kita itu pengen membuat gaun untuk seseorang memakai gaun ini menjadi seorang princess gitu, menjadi seorang putri. Maka untuk bangunan fasadnya kita juga kasih seperti kastil-kastil putri kerajaan kayak gitu. Oke. Itu jadi filosofikal masih nyambung tuh sampai ke apa namanya? Layout untuk di dalamnya ya. Betul kan. Nah, ini ya, mungkin kayak tadi tuh ya, tadi udah sepotong ya. Iya, jadi paus ya. Tapi ini office-nya kalau konsep untuk office-nya berarti modelnya open office gitu ya. Terbuka gitu ya. Satu ruangan terbuka tanpa blok. Biasanya kan blok-blok gitu. Iya, blok-blok kita tetap blok-blok. Kubikel. Kubikel apalagi tuh Kak Jeff? Saya mohon maaf orang awam Kak Jeff. Saya juga sih. Jadi maksudnya kalau tadi saya lihat kalau misalnya kubikel itu kayak biasanya di kantoran tuh ada yang pakai blok-blok gitu, ditutup-tutup gitu. Yang kayak di Jakarta gitu kan. Kalau ini? Disekat-sekat gitu disekat-sekat, kan. itu bahasanya sekat ya. Nah kalau ruangannya kita memang terpisah-pisah. Di lantai 2 sendiri itu ada ruangan studio untuk take video. Kan kita memang memasarkan produk kita dengan video ya, dengan digital marketing. Kita setiap hari produksi video. Terus ada ruang untuk CS, jadi itu kepisah ruangan. Ada juga ruang untuk packing, ada musola gitu. Nah, tapi untuk ruang CS, untuk customer service seperti yang tadi dilihat ya, memang kita tidak sekat-sekat karena kita menggunakan meja yang bisa di-adjust. Jadi mejanya itu kita meja lipat yang bisa di-adjust, bisa diatur formasinya seperti apa. Gitu. Ya, jadi itu konsepnya open office ya. Oh, open office istilahnya ya. Mohon maaf pemirsa. Maksudnya apa namanya, biar komunikasinya sama member-member yang lain lebih lancar. Betul. Tapi memang itu kan konsep modern sekarang. Konsep modern karena kubikel itu udah oldies lah, udah oldies. Tapi berarti oke lah situ untuk desainnya. Nah, sementara sekarang kalau untuk office kita udah bahas. Sekarang untuk produknya sendiri,
Tadi saya dapat bocoran bahwa Putih itu juga ikut serta di apa namanya pameran-pameran Fashion Week, ya, betul. pameran-pameran. Oh, Fashion Week. Betul. Berarti Fashion Week itu fashion show yang berlangsung weekly atau gimana? Betul. Gitu Jadi ya? weekly seperti itu. Tapi kita tampilnya 1 kali. Karena memang kan itu bukan hanya Putih yang tampil, tapi beberapa desainer yang memang berpartisipasi di event itu, begitu. Memang betul, beberapa tahun terakhir ini kita aktif mengikuti Fashion Week untuk pertama mengenalkan produk kita, terus kedua juga membuat orang-orang itu makin bangga memakai gaun dari kita, Kak. Karena dia memakai gaun yang ini ditampilkan di runway, gitu. Jadi kesannya itu lebih bangga, lebih apa ya, lebih brandingnya lebih dapet gitu. Jadi kalau misalnya yang udah diikutin sekarang ada nggak yang paling monumental itu kira-kira yang mana? Yang paling membanggakan di Jogja Fashion Week, Kak Jeff. Jogja Fashion Week. Ya, November 2021 Putih menampilkan 24 koleksi di Jogja Fashion Week, di mana itu kita mengikuti mini show. Jadi bukan show reguler begitu. Jadi kalau show reguler itu hanya 8 koleksi, kita 24 koleksi. Seingat saya Jogja Fashion Week itu di JEC ya? Bukan ya? Iya, itu ya, bener, setiap ya? tahun ganti-ganti Kak Jeff. Oh, beda tempat? Betul, tergantung dealingnya dengan mana gitu. Kalau tahun 2021 itu di National Museum, Jogja National Museum. Oke, Jogja National Museum. Ya. Dan nanti nih Kak Jeff di tanggal 23 April, Putih juga akan fashion show di Jakarta. Tepatnya di Ritz-Carlton Pacific Place. Ini pertama kali nih Kak kita fashion show di luar Jogja. Gitu. Wah, ini kalau di PP udah jelas target marketnya siapa ya kalau untuk Fashion Week yang ada di Pacific Place ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal bangunan. Tadi kita udah bahas sedikit soal fasad. Betul. Nah, untuk layout di dalamnya sendiri, apakah direncanakan juga misalnya flow-nya apa namanya customer itu apakah itu direncanain? Karena memang ini kita bangun dari awal ya Kak Jeff, dari tanah kosong ya, bukan yang kayak renovasi. Memang kita rencanakan matang-matang untuk ini ruangan apa, terus nanti akses customernya bagaimana, kita rencanakan dari awal. Nah, lantai 2 tadi aku udah cerita sedikit ya, lantai 2 ada studio, customer service, musola. Kalau lantai 1 ini ada butik ya, ada galeri atau butik, ada juga belakang butik ini gudang stok, terus belakang gudang stok ini ada gudang kain. Jadi memang untuk yang berat-berat kita taruh di lantai 1 karena kita produksi sendiri Kak Jeff, jadi kita nyetok kain sendiri. Nah, untuk butik, customer ini hanya akses di butik saja. Kalau misal dia datang ke butik, jadi dia nggak bisa akses ke studio, ke ruangan CS, ke gudang nggak bisa, karena memang butiknya ini hanya ada akses dari depan gitu. Sedangkan kalau karyawan lain misalnya dia mau masuk kantor dan tiba-tiba di butik ada customer, kalau dia hanya satu akses lewat butik itu kan ganggu customer ya Kak Jeff, dan kayak nggak nyaman juga kan. Customer lagi milih-milih di butik, ada karyawan berseliweran gitu. Nah, maka untuk karyawan yang masuk ke butik kita buatkan jalur lain lewat sebelah butik, yaitu lewat pintu barat gitu. Kita memang pertimbangkan mateng-mateng, dan untuk revisi apa ini denah ya namanya ya. Itu denah kita sampai revisi berkali-kali Kak Jeff. Karena yang membuat targetnya kan harusnya itu Juli sudah peletaan batu pertama tuh. Juli tahun 2020. Itu baru peletaan batu pertama Agustus. Karena itu revisi denah. Jadi denah itu benar-benar kita matangkan, benar-benar mateng, kita bayangin kalau bangunan ini udah jadi, kita tinggal di situ kira-kira nyaman nggak? Kita benar-benar matengin itu. Gitu. Ada catatan khusus nggak untuk misalnya product placement? Kadang-kadang soalnya biasanya kalau saya ngelihat toko atau butik, saya pikir-pikir saya nggak inget kapan saya terakhir ke butik sih. Cuma maksudnya kalau saya jarang beli pakaian sih sebenarnya. Cuma maksudnya online ya Kak ya? Jarang kalau online ya. Offline cuman maksudnya jarang, saya jarang beli baju sih. Cuman maksudnya kalau kita ke toko gitu, kadang-kadang ada toko misalnya dia terlalu nge-display produk. Yang di-display produk mulu, kita nggak bisa jalan, sampai nggak bisa menikmati interior desainnya dan lain-lain tuh kan ada kayak gitu. Kalau di butik gimana? Apa itu masuk pertimbangan? Iya betul. Kebetulan butik kita itu ukurannya nggak terlalu luas Kak. Memang konsepnya mini galeri ya. Jadi nggak yang semua produk kita display, tidak.
Jadi kita display beberapa aja, sampel aja, dan memang kita juga nggak mau Kak yang sumpek penuh dengan produk-produk, nggak mau. Untuk itu di butik itu kita sediakan sofa Kak, sofa, terus kita sediakan meja. Jadi saya maunya orang datang ke butik itu untuk bertamu. Jadi serasa bertamu, serasa ke rumah temen gitu loh Kak. Terus AC-nya nyaman kayak gitu. Jadi dia juga bisa foto-foto di sofa. Nah, nanti kalau misalnya dia pengen koleksi lain, bisa nanti kita ambilkan mau koleksi apa gitu. Dan kebanyakan produk kita juga sudah kita taruh di katalog Instagram. Jadi dia kebanyakan orang yang datang ke saya itu nggak yang kayak datang-datang belum tahu nyari apa, enggak. Dia udah tahu dari rumah aku mau nyari gaun ini gitu, udah dapet di HP-nya. Lalu dia tanyain, Mbak aku mau nyobain gaun ini dong, bagus nggak ya di aku gitu. Akhirnya kita ambilin gaun yang akan dia coba yang gitu. Dia udah targeting duluan. Betul, jadi nggak yang dia datang terus milih gitu, enggak gitu. Jadi sebenarnya memang di store-nya itu adalah di butiknya itu sendiri itu apa ya? Udah browsing experience-nya udah dipikirin dengan matang. Iya, betul. Oke. Ini juga concern ya, kalau kayak saya kan laki-laki kemungkinan nggak akan dapat produk apapun di butiknya, butik ini kan. Jadi biasanya juga kan kita cowok-cowok tuh nganterin yang cewek misalnya datang belanja gitu. Yang ini yang nganterinnya dipikirin nggak nih misalnya? Ada nggak sih? Ada dong, makanya ya? kita kasih sofa yang luas, terus kursi-kursi yang banyak, ya nggak banyak, yang cukup lah untuk menampung kalau bawa temen yang nganterin gitu. Kalau smoking room berarti di luar? Di luar, di teras. Ya itu. Oke. Sekarang untuk material bangunannya sendiri, misalnya untuk yang jadi concern di butik itu untuk material bangunan, butik itu demen yang kayak apa? Kalau material bangunan karena kita bangun sendiri ya Kak Jeff, jadi kita mau semuanya itu yang terbaik. Jadi memang jujur secara anggaran ini bisa dibilang apa ya, membengkak gitu, membengkak daripada kita beli rumah di perumahan, ya kan kita pakai vendor. Daripada bangun sendiri itu jujur lebih banyak bangun sendiri Kak Jeff. Dan lebih stres. Lebih stres, ya. Bener banget, apalagi pas aku bangun rumah itu baru hamil tuh 4 bulan Kak. Dan pusing kan, hamil 4 bulan kan lagi mabuk-mabuknya kan, milih bahan bangunan, nyari-nyari itu pusing banget gitu kan. Jadi memang dari awal kita mau semuanya yang terbaik. Gak hanya yang bisa kelihatan mata, yang tidak kelihatan mata pun kita pengen yang terbaik. Misal fondasinya, terus kemudian besi-besinya itu kita pakai besi berapa ya, kalau suami aku tahu nih, pokoknya besi yang tebel gitu loh Kak, besi yang besar. Untuk untuk fondasinya, untuk tiang-tiangnya. Karena kita kan menyadari Jogja ini kan rawan gempa ya, Jogja ini kan sering gempa. Jadi kita menyadari kita pengen rumah ini aman lah dari gempa. Jadi kita memang nggak apa-apa, agak membengkak sedikit nggak apa-apa, yang penting aman gitu. Terus untuk apa ini Kak? Kolom ya, namanya kolom ya. Kolom-kolomnya kita juga gede-gede Kak, gede-gede banget kolomnya. Bahkan ini kolom nih, terus tembok sama kolom tuh lebih menonjol kolom. Kebayang ya, kayak gedung-gedung gitu. Jadi kadang tembok rumah aku tuh nggak bisa lurus karena ini kolom agak menonjol ke sini, temboknya ke sini. Gitu. Kebayang ya, mungkin sahabat Q-Home kebayang gitu. Aku ini jelasinnya pakai bahasa awam gitu. Jadi ya. Kalau mungkin bisa dilihat tuh kayak ini, kalau ini balkan, yang kolom yang sebelah sana pojok. Jadi antara tembok sama kolomnya itu kelihatan bedanya kan, tebelnya beda. Ya benar ya. Betul. Ya itu dia tuh. Nah, kita gimana? Kalau misalnya untuk material lantai dan lain-lain, preferensinya apa? Kalau lantai memang kita waktu itu sempat bingung nih Kak, mau yang yang sekarang ini kan pakai vinil ya, namanya apa ya? Yang kayak kayu-kayu itu ya. Parquet, vinil. Parquet, vinil. Kita sempat galau kan, pengen nih Kak ala-ala zaman sekarang gitu. Tapi kita pertimbangkan lagi untuk jangka panjangnya. Akhirnya kita tentukan, kita pilih granit begitu. Begitu, dan granit ini kita pilih 2 macam, satu yang glossy, satu yang doff. Untuk doff ini untuk kamar mandi, untuk garasi, untuk teras. Kalau yang glossy untuk lantai, begitu. Lantai keseluruhan. Lantai keseluruhan. Ada color palette atau ada motif yang khusus untuk itu? Kalau motif yang aku naksir banget itu yang agak kayak motif apa ya namanya? Kalau aku bilang sih motif lurik apa ya Kak ya? Lurik. Kok lurik apa sih? Pokoknya motifnya tuh polos putih tapi kayak ada
kayak kilat-kilat gitu loh Kak, kebayang nggak sih? Oke, ada motifnya warna abu-abu gitu loh. Oh, jadi putih tapi ada aksen abu-abu gitu. Betul, dan abu-abunya tuh abstrak gitu loh Kak. Oh. Di sini ada karena memang aku ambil granit semua rumah itu semuanya dari Q-Home. Gitu, dan senengnya Kak, waktu aku ambil itu aku ngomong langsung kan, Kak ini mau ambil untuk luasan rumah, kebetulan luas rumah dan kantor kan aku bangunnya barengan tuh Kak. Ini kantor, ini sebelahnya rumah. Jadi ini tanah kita belah nih jadi dua, sebelah untuk kantor, sebelah untuk rumah. Jadi barengan bangunnya. Jadi kita bilang kita mau beli granit untuk luasan bangunan sekian, aku agak lupa bangunan aku. Itu dapat diskon nggak gitu, biasa kan ibu-ibu nyari diskon kan. Bener. Ternyata dikasih Kak, waktu itu ketemu sama ciciknya langsung gitu kan, diketemuin sama ciciknya langsung dan dikasih potongan gitu. Jadi yang aku senang dari Q-Home tuh fleksibel gitu. Jadi fleksibel dalam ngasih harga, walaupun di sini dipajang harganya berapa, tapi karena kita ambil banyak dikasih special price gitu. Itu kalau misalnya selama pembelian itu untuk pas pemilihan kan berarti harus browsing ke sini untuk ngelihat produknya. Enggak browsing sih Kak, jadi memang datang langsung sini karena lihat. Kebetulan rumah aku dekat sama sini kan, 10 menit 15 menit. Jadi memang hampir tiap minggu itu kita datang langsung ke sini Kak buat lihat-lihat keramik granit ya, buat ngeliat harga granit. Dan harga granit juga naik turun kan ya Kak, kayak harga sembako kan. Naik turun kan. Jadi kadang minggu ini naik, kadang turun. Jadi kita nyari yang sampai harga yang paling oke gitu. Kalau untuk misalnya pas jalan itu berarti sampai di toko dan sampai di store sini itu berarti ngelihat produknya terus langsung nanya harga, apa langsung bisa di lock harganya apa gimana gitu? Iya, jadi langsung. Berapa lama dari proses jalan-jalan sampai ke 4 minggu. Decision? 4 minggu. 4 minggu lihat-lihat, minggu 1, minggu 2, minggu 3 lihat-lihat, minggu keempat langsung DP gitu. Dan waktu itu nggak ada stok Kak di sini karena butuhnya cukup banyak. Ya, waktu itu nggak ada stok, hingga akhirnya katanya mau diambilin stok dari mana gitu, aku lupa, Surabaya apa Jakarta aku lupa. Dan aku pikir lama karena kan ini bangunan kantor aku ini dibangun dalam waktu berapa coba Kak? 7 bulan. Oke, 7 bulan. Itu cepet banget Cepet Kak. Cepet banget. Luas tanahnya 500 meter dan itu 7 bulan aja jadi. Oke. Nah, terus aku takut kan kalau ini diambil dari stok, kalau lama gimana hingga nanti mundur ya kan. Sedangkan kantor aku itu kan kontrak nih. Itu 7 bulan pas banget kontrakan habis. Kalau ini mundur, aku harus kontrak lagi nih, ya kan? Hingga akhirnya aku pikir lama, ternyata cepet banget. Langsung datang dari Surabaya kayaknya itu granit yang aku mau langsung bisa diantar. Dan itu gratis pengantaran. Oh gitu. Jadi pembelian dengan nominal sekian itu udah termasuk sudah pengantaran sampai di lokasi. Sampai lokasi. Oke. Gitu. Ini juga bertahu nih. Oh iya. Saya kurang tahu sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya material lain selain dari flooring, material yang lain apalagi ya misalnya jadi concern banget untuk butik ini? Cat, oke. Aku itu ganti-ganti cat sampai berkali-kali Kak. Color paletnya? Iya, color paletnya kan di buku color palet kan warnanya cantik. Ketika sudah di aplikasi kok kurang gitu. Sampai berkali-kali ganti cat gitu. Ganti warna atau tinting? Ganti gradasi mungkin ya, bukan yang warna awalnya pink jadi biru, enggak. Jadi pink kan ada banyak tuh Kak color palette. Aku pakai Jotun catnya kan. Jadi kebetulan aku ini serahkan ke kontraktor kan Kak pembangunannya. Karena aku juga ngurusin bisnis aku, kalau sambil ngurusin pembangunan rumah kantor ini pusing. Takut nggak gitu kekejar kan. ya. Takut nggak kekejar. Nah, kontraktor aku untungnya beli catnya tuh yang kecil-kecil dulu Kak. Yang kecil-kecil terus dicoba, cocok nggak Mbak Nisa? Kurang, balik lagi. Cocok nggak Mbak Nisa? Kurang, balik lagi sampai dapat yang cocok gitu. Oke, tapi dia coba memang langsung udah di material konkretnya ya? Iya, kalau di color palette kan beda ya Kak kan itu print-printan. Sedangkan cat ini kan beda bahan gitu. Oke. Untuk cat juga belanjanya di Q-Home? Semua di Jotun. Kok di Jotun? Di Jotun di Q-Home Mart gitu. Semua Jotun belinya di Q-Home gitu. Siap. Oke. Sebenarnya saya udah nggak ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Tapi mungkin dari Nisa mungkin ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman, khususnya untuk yang para penonton Q-Home Talk atau juga teman-teman yang tertarik dengan
fashion di Oke. di luar sana gitu. Homemart ya Kak ya. Ini sebenarnya ceritanya dari awal banget. Dulu aku kan ngekos itu di daerah sana tuh Kak, UNY. Kan jarang menjamah daerah sini. Pertama kali aku lewat Q Homemart, aku tuh heran, ini bangunan apa? Kayak mall kok jual bahan bangunan gitu. Kayak di Hartono Amplas gitu kan. Aku kayak takjub ada mall bahan bangunan gitu. Di daerah aku kan nggak ada tuh Kak, karena aku kan dari Jepara ya, adanya toko bahan bangunan biasa yang kayak kita ketahui. Nah, dari situ aku langsung terbesit dalam hati. Suatu saat kalau aku punya rezeki, aku mau bangun rumah, aku harus beli nih material dari sini. Aku harus milih-milih nih, harus masuk mall ini untuk beli gitu. Jadi itu angan-angan dari awal banget Kak, dari kuliah. Iya, yang nggak nyangka ternyata Allah kasih jalan dan itu kewujud. Ketika aku bangun kantor dan rumah, ya sudah. Walaupun di Jogja ini banyak mungkin yang sejenis kayak Q-Mart, nggak tahu kenapa aku nggak yang banding-bandingin sana sini, pokoknya langsung ke sini gitu. Emang itu apa ya? Udah angan-angan dari awal. Memang udah diniatin gitu ya? Betul, diniatin dari Berarti awal. udah diniatin dari awal, terus memang langsung ditunjukin jalannya, emang harus jalan sama dapat bisnisnya berjalan dengan baik. Udah tahu abis itu blueprintnya udah jelas ya berarti ya. Blueprintnya udah jelas, udah dibayangin di kepala ya. Iya. Oke. Nanti kalau aku bangun rumah, pokoknya aku harus beli dari Q Homemart gitu. Oke. Gitu. Ya kalau dari saya udah semua saya tanyain. Terus juga terima kasih untuk Nisa untuk pesan-pesannya, juga untuk teman-teman di sini. Dan saya pikir mungkin kita sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lain kali. Nanti saya juga butuh lihat-lihat lagi. Kemarin saya udah sempat lihat. Mungkin mau dikasih tahu dulu untuk sosial medianya dan lain-lain. Bisa dikasih tahu silakan. Boleh banget. Jadi kalau mau sharing-sharing lebih lanjut ya Kak Jeff, bisa langsung ke Instagram aku @nisahoirina _s, ataupun ke TikTok ya @nisahoirina juga, atau ke YouTube Nisa Hoirina. Nah, itu dia saudara-saudara sekalian. Demikian, terima kasih juga udah mau hadir ke sini untuk Mbak Nisa dari Putik, dan kita ketemu di konten-konten yang lain dengan tamu-tamu yang spesial juga. Dan saya pikir sampai di sini dulu, sampai ketemu di lain waktu. Bye. Q Homemart, pasti lengkap.